Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ahmadi dengan nomor NIM 0531233348 dengan program studi Sistem Informasi UT Jakarta. Oke, saat ini saya sedang mengerjakan tugas praktikum 2 basis data, di mana tugasnya yang sebagai berikut. Tugasnya yaitu berdasarkan entity relation diagram atau kita sebut IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada di SAM dengan tabel dokter, pasien administrasi, pasien dokter daftar sesuai dengan panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Oke, kita buka untuk panduannya. Oke, berikut panduannya, panduan praktikum, tapi kita langsung aja pada pokok pembahasannya, yaitu membuat sebuah tabel. Oke, sebelum kita membuat tabel, kita diarahkan untuk menginstal SAM ya. Oke, di sini sudah terinstall SAM, untuk versinya udah sama, sudah ada SAM-nya. Terus yang kedua yaitu kita membuka command prompt, yaitu command prompt, dan diarahkan ke folder MySQL yang ada di SAM. Oke, folder SAM-nya ada di C, cd SAM, cd MySQL, cd bin. Oke. Setelah itu kita masuk menggunakan user root. Kita MySQL. Oke, sudah masuk. Kita coba menggunakan perintah show database. Kita coba show database. Oke, show database yaitu menampilkan isi atau semua database yang ada pada data MySQL. Oke, sama tampilannya. Ini untuk versi command prompt-nya ya. Coba kita buka untuk versi PHP admin-nya. Yaitu kita akses di localhost PHP myadmin. Oke, sudah tampil. Tampilannya sudah sesuai. Sama. Terus kemudian kita diperintahkan untuk melakukan create database atau nama database. Oke. Kita coba create database. Mana base? Oke, create database. Caranya seperti ini. Create database rumah sakit. Oke. Jika lewat PHP admin, kita bisa menggunakannya di SQL. Di sini sama, tinggal tulis create database rumah sakit. Terus kita coba pastikan apakah sudah ada datanya, database-nya. Oke, benar di sini udah ada ya, berdasarkan database yang kita klik dari sini. Setelah itu kita drop database, yaitu untuk menghapus basis data melalui command prompt. Oke, yaitu coba kita hapus drop database rumah
Oke, sebelumnya kita lihat dulu database-nya yang udah dibuat. Oke, di sini tampil rumah sakit. Terus kita coba drop database rumah sakit. Oke, coba kita buka lagi. Oke, untuk rumah sakit, database rumah sakit udah tidak ada di database yang terbaru, daftar database yang terbaru. Oke, ini sama halnya dengan cara yang sama, tapi ini ada di versi PHP MyAdmin. Tinggal pilih database-nya, baru drop. Oke. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat sebuah table. Oke. Oke, kita diperintahkan untuk membuat database kembali rumah sakit. Buat rumah sakit, pilih database rumah sakit pada menu struktur. Tapi kalau menggunakan command prompt, kita menggunakan use sebentar, kita pastikan dulu. Oke, di sini tabel rumah sakitnya udah muncul kembali karena kita create ulang. Terus sebelum kita membuat table, kita harus masuk terlebih dahulu pada database rumah sakit. Nah, cara kita masuknya seperti apa? Kita menggunakan use rumah sakit. Jadi kita sudah ada di folder rumah sakit. Misal kita coba use test. Nah, kita berada pada use test. Maksudnya dalam database test. Oke, kita misal mau lihat tabelnya di dalam tes ini apa aja sih? Pakai show tables. Oke, ternyata tidak ada tabelnya. Oke, kita kembali lagi pada database rumah sakit. Yang database rumah sakit. Oke, kita diberikan tugas untuk membuat table, yaitu table pasien. Ini kita copy aja. Kita copy saja. Terus kita paste di sini. Nah, oke. Jadi query oke. Jadi table pasien udah berhasil dibuat pada database rumah sakit. Untuk memastikan yaitu kita bisa melihat show tables. Nah, di sini tabelnya yaitu pasien. Show tables yaitu menampilkan semua daftar tabel yang ada di dalam sebuah database. Contoh, tabel di dalam rumah sakit yaitu hanya ada pasien. Tapi kalau di dalam MySQL, PHP MyAdmin, itu kita bisa klik rumah sakitnya, itu atau kita use ya. Terus kita bisa kita lihat di sini. Oh, ini daftarnya ada daftar pasien. Atau kita bisa lihat di list tray-nya. Nah, di sini terdapat tabel pasien. Oke, kita lanjut, yaitu membuat, oke ini sudah, oke, tabel administrasi. Kita copy aja tabel administrasinya. Kita copy, terus kita copy. Oke, berhasil. Terus kita membuat tabel dokter. Oke, berhasil. Terus kita membuat tabel dokter admin. Oke, berhasil. Terus kita membuat tabel pasien dokter. Oke, berhasil. Oh ya, SQL atau perintah itu bisa kita jalankan langsung di command prompt. Jadi kita untuk membuat perintah create table, kita bisa menggunakan perintah create table pasien.
Jadi kita harus ketik satu-satu, create table pasien, atau jika ingin lebih gampang, kita bisa menggunakan PHP My Admin, yaitu kita tinggal masuk ke database-nya, terus kita buat create, ya, create table, tinggal kita masukin nama tabelnya apa, terus kolom yang dibutuhkan berapa. Contoh kita buat daftar, kolom yang dibutuhkan yaitu 1, 2, 3. Jadi kita hanya butuh 3 kolom. Oke, kita buat ID daftar. Kita butuh di sini membutuhkan init. Init panjangnya 3, terus indeksnya primary key. Oke, primary. Terus auto increment atau otomatis membuat urutan. Nah, ini auto increment. Auto increment. Oke, habis itu kita buat ID pasien. Dibutuhkan ini 3. Terus kita butuh ID admin. Ini 3 juga. Ada lagi, sudah, kita langsung save. Nah, sebenarnya caranya sama aja, tergantung kita terbiasa dengan yang mana. Seperti itu, mau kita pakai perintah SQL-nya langsung, atau kita membuat tabelnya dengan dashboard di PHP admin. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kita untuk menjalankan show-table. Show-table yang sudah saya jelaskan tadi yaitu untuk melihat list table yang ada di dalam sebuah database. Nah, berikut adalah table yang sudah dibuat. Administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, kita lanjut. Atau jika ingin melihat di PHP My Admin, itu tinggal diklik aja. Sudah tampil ya untuk list database-nya. Atau kita bisa lihat di list tray. Ya. Tray, kenapa tray? Ini seperti pohon bercabang-bercabang. Ini sama aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Dibuat relasi. Untuk memudahkan dalam membuat relasi, maka dalam praktikum ini akan melakukan pada halaman. Oke, kita disuruh pilih rumah sakit, terus pilih desainer. Pilih desainer. Kita pilih rumah sakit. Pilih desainer. Oke, di halaman desainer kita didampilkan list, ya Allah. List tabel yang udah pernah kita buat, termasuk tampilan kolomnya dan nilai kolomnya. Oke, kita lanjut. Sudah sama tampilannya. Terus sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang dijadikan foreign key seperti ID dokter, ID admin. Oke. Indeks pilih. Oke, jadi kita harus memberikan indeks pada masing-masing foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key yaitu ID yang dipakai sebuah table untuk mengambil ID yang ada di table referensi. Contoh ini, kita daftar, kita cukup masukin aja ID daftar,
ID daftarnya berapa, ID pasiennya berapa, ID adminnya berapa. Kayak gitu. ID admin. Nah, ID admin. Jadi kita nggak perlu nulis semua data ini di tabel daftar. Jadi kita cukup ambil ID-nya aja berapa. Nanti ini udah mewakilkan untuk kolom-kolom pada kolom tabel pasien. Oke, coba kita lanjut. Kita membuat indeksnya terlebih dahulu. Kita cek. Oke, di sini ID pasien kita buat indeks. ID admin kita buat indeks juga. Nah, sebelumnya kenapa kok kita harus buat indeks? Karena kalau kita belum buat indeks, contoh di dokter admin. Nah, kita ingin merelasikan ID dokter ini dengan ID dokter yang ada di dokter admin dengan ID dokter yang ada di tabel dokter. Nah, contoh misalnya dokter admin. Nah, contoh kita buat dulu create relasi dokter, referensinya itu ini, terus kita pilih dokter adminnya. Nah, missing index column. Nah, jadi tidak ada indeks untuk kolom ini. Nah, ini. Jadi kita harus melakukan indeks pada tabel tersebut dan kolom tersebut. Kita indeks dulu. Nah, indeks itu akan tampil di sini. Kita indeks untuk ID admin. Oke, sudah masuk. Terus pasien dokter kita butuhkan juga untuk indeksnya. ID admin kita butuhkan juga untuk indeksnya. Oke, sudah. Sudah juga. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ke desainer. Nah, kita buat relasi sesuai dengan petunjuk. Sudah kita buat indeks, terus kita buat relasi. Nah, kita buat relasi. Kita buat relasi yaitu pasien dokter. Jadi kita ambil di ID dokter, foreign key-nya yaitu dokter ID. On delete cassette. Jadi kalau misal ID dok cassette ini yaitu misal ID dokter yang ada di sini di delete, maka di pasien dokter akan terdelete juga datanya. Kayak gitu. Tapi kalau yang restrict, data ini nggak bisa di-delete yang ada di dokter sebelum data yang di pasien dokter, tabel di pasien dokter di-delete. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih cascade ya, cascade. Oke. Nah, setelah relasi terbentuk, dia akan tampil namanya line relasi. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, dokter, ID dokter, oh sorry, tabel pasien dokter mempunyai ID dokter yang relasinya atas referensi tabel dokter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk ID pasien. Mana pasien? Oke. Cascade. Terus create relasi lagi. ID daftar, ID pasien. Ya apa sih? Ya Allah. Terus kita relasikan lagi
ID admin, sorry maaf, ID admin, terus selanjutnya ID dokter, terus yaitu selanjutnya ID admin, administration. Nah, oke, kita rapikan terlebih dahulu. ID dokter, ID pasien, ID admin, ID pasien, ID dokter, ID dokter, ID admin. Oke, begitu kita save PRD. Kita save back. Kenapa kok di save? Jadi misal kita buka designer lagi, dia tampilannya akan tetap tidak berubah. Nah, seperti itu, tidak berubah. Nih, saya berubah. Kalau nggak di save, dia akan kembali lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita udah buat foreign key-nya. Foreign key-nya atas referensi table masing-masing table. Oke. Oke, ini udah. Oke, untuk selanjutnya kita adalah melakukan data manipulasi language atau DML. Kita akan ditugaskan untuk melakukan insert data dan insert data pasien atas nama data pasien dengan ID 1 dengan nama Joko Widodo, alamatnya yaitu Jalan Pakisaji nomor 35, jenis kelaminnya 1. Oke, kita copy. Oke, berhasil. Query oke, berhasil. Jika menggunakan PHP oke. Oke, sama. Kita kalau ingin menggunakan oke di sini. Misal kita coba jalankan. Oke, ini error karena atas ID 1 di atas ID 1 didodo. Nah, atas ID 1 di sini error karena sudah pernah terisi atau sudah pernah masuk atas ID 1. Nah, caranya gimana agar kita tahu bahwa ID 1 ini masuk? Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Oh, sebelum itu atau kita bisa
insert dengan cara pasien, kita klik pasien, terus kita masukkan datanya dengan cara pilih masukkan perintah import insert. Nah, ini kita bisa nih masukin sini, misal satu, nama pasiennya siapa, alamatnya di mana, kayak gitu. Ini untuk yang menggunakan form ya. Tergantung kita ingin menggunakan sintaks atau kode atau menggunakan form. Yang lebih enak yang mana, tinggal menyesuaikan. Oke, selanjutnya itu yang B adalah perintah untuk menampilkan rumus. Nah, yaitu select field from table. Select bintang from pasien. Kita coba. Oh, nah jadi untuk menampilkan isi yang tadi atas ID 1 itu menggunakan select bintang-bintang ini kita sebutnya all, select all from pasien. Nah, di sini tampilkan data yang barusan kita insert. ID 1, nama pasiennya, alamatnya, jenis kelaminnya, penyakitnya, dan nomor HP-nya. Itu tidak kita isi tadi, makanya nol. Oke, tanda bintang mengambil seluruh data hasilnya pada gambar. Oke, berhubung di sini ada beberapa data, jadi kita coba sesuaikan dulu ya. Susilo. Jadi kita buat di sini ID 2 namanya Susilo. Alamatnya Jalan Pungkur nomor 4. Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta dengan jenis kelamin 1. Popi. Popi. Jalan Mawar nomor 1. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Jenis kelaminnya 2. Bunga Jalan Merdeka Jakarta. Kita dulu. Oke, kita insert lagi. Bunga nomornya 4. Namanya Bunga. Jalan Merdeka Jakarta. Terus yang kelima Mirna. Jalan Jakarta nomor 23. Oke. Nomor 4 sudah. Kita coba dulu. Bunga 1, 2, 3, 4 sudah. Oke. 1, 2, 3, 4 sudah. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk melakukan query di PHP MyAdmin. Tinggal kita ke pasien, terus kita masuk ke datanya. Nah, ini select all from, dia menampilkan seluruh data yang ada di tabel pasien. Oke, kita lanjut.
perintahnya yaitu select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Kita coba. Oke, select nama pasien, jenis kelamin from pasien, yaitu hanya menampilkan field-field tertentu yang ada di tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, yaitu nama pasien Joko Widodo, jenis kelaminnya 1, 2. Oke, lanjut, sudah sesuai. Terus kita diarahkan untuk menggunakan select field, nama field from pasien where jenis kelamin. Where ini di mana jenis kelamin sama dengan 1. Oke, coba kita pakai. Oke, jadi untuk mencari jenis kelamin 1, ya, berjenis kelamin 1, kita harus menggunakan where jenis kelamin sama dengan 1. Oke, terus kita lanjut ke D, yaitu join antar table. Maksudnya seperti apa? Menampilkan data dari beberapa table rumus join. Oke, maksudnya yaitu gini. Kita ingin lihat di pasien dokter. Nah, pasien dokter ini dia hanya menggunakan ID dokter dan ID pasien. Nah, untuk memastikan ID dokter, untuk menampilkan ID dokter ini dokternya siapa sih namanya, itu harus menggunakan join. Nah, atau kalau di Excel kita menggunakan VLOOKUP. Seperti itu. Jadi kalau di MySQL kita menggunakan join. Jadi ID dokter kita tinggal cari aja ID dokter berapa, misal 1. Nah, kita nggak perlu tulis satu-satu di sini, tinggal menggunakan join itu sudah tampil semua di dokter. Coba kita buktikan. Tapi sebelum itu kita buat dulu nama dokternya Budi Harmoko dan Handoko. Jadi kita buat dulu dokternya. Kita insert mungkin di sini. Misal nama dokter Fik. Oke, kita buat aja. Insert datanya seperti ini. Insert. Dokter. Terus, tadi, kolom from dokter. ID dokter. Jadi kita diminta ID. Sebenarnya ID dokter ini kita nggak perlu isi, nggak ada masalah ya teman-teman. ID dokter, coba kita tanpa isi. ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Buatkan big data dokter 5 orang dengan web. Oke, kita pakai ini ya untuk fix dokternya. Jadi biar cepat kita data 5 dokter udah berhasil. Kita coba select all from dokter. Nah, jadi nama dokternya udah ada ya teman-teman.
dokternya udah ada. Sekarang kita lihat soalnya, yaitu nama dokter, waktu periksa, resep. Jadi kita harus membuat di sini pasien dokter. Pasiennya sudah, terus pasien dokter, terus dokternya sudah, tinggal kita buat pasien dokternya. Oke, jadi kita buat dulu. Nama dokternya sudah, kita lihat buat pasien. Oke, jadi kita buat dulu nih. So, kolom pasien dokter. Jadi yang dibutuhkan yaitu ID. Insert into pasien dokter. Kita pakai ID dokter, terus ID pasien, waktu periksa, dan resep. Kita contohin nama dokter, resep, ID 001. Oh, atau seperti ini. Sorry. Ini saya edit aja. Agar sama, jadi Budi Harmoko dan Handoko. Budi Harmoko. Budi Harmoko dan Handoko. Kita lihat lagi untuk dokternya, Budi Harmoko. Terus ID resep kita pakai ID 001. Jadi kita insert ID dokternya, yaitu Pak Jokowi itu menggunakan Dokter Harmoko. Jadi ID dokternya yaitu 1. Karena ini tidak perlu tanda petik. ID dokternya 1. Waktu periksanya yaitu pasiennya namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ID pasiennya 1. Waktu periksanya 2020 09 01. Resepnya ID 0001. ID Oke, selanjutnya kita buat lagi sama, tapi atas pasien bunga itu 4. Di 4. Waktu periksanya 0902. Untuk resepnya ID 2020. Terus Susilo, nama pasiennya Susilo. Susilo itu nomor 2. Terus dokternya Handoko. Handoko itu nomor 2, ID dokternya. Waktu periksanya tanggal 18 September. ID 001.
Oke, clear. Terus kita jalankan query-nya. Select nama pasien, waktu periksa, coba kita buat from join ternyata ada yang salah. Oke, tadi di query-nya ternyata ada yang salah. Oh, kita buat lagi. Waktu periksanya ada di sini. Oke, Joko Widodo bunga. Oke, udah sama. Kita lanjut yaitu untuk query mencari query dokternya satu. Where ID dokter itu ada di kolom D. D ID dokter. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi maksud relasi kita kembali lagi ke desainer. Jadi maksudnya yaitu ketika kita masuk ke pasien order, kita ingin menampilkan siapa sih sebenarnya jadi gini. Siapa sih sebenarnya ID dokter maksudnya ingin menampilkan data tanpa perlu menulis ulang kolom-kolom yang ada di masing-masing table. Misal, Joko Widodo, pasiennya, tanpa kita menulis ulang semua tabel yang ada di pasien di kolom pasien order, kita cukup mewakilkan aja foreign key-nya atas referensi pasien. Misal, ID1 ini sebenarnya apa sih? Nah, itu untuk melakukan pemanggilan datanya menggunakan join. Nah, ini join. Jadi kita tidak perlu menulis ulang semua kolomnya di pasien dokter. Sama halnya dengan dokter, kita nggak perlu menulis semua detail dokternya di pasien dokter. Jadi cukup diwakili ID dokter untuk mengambil semua tabel ini jika dibutuhkan, kolom ini jika dibutuhkan, dan ID pasien mewakili tabel pasien untuk mengambil kolom pasien jika dibutuhkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yaitu count. Nah, ini fungsi matematika. Count adalah menghitung banyaknya baris, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, dan max mencari nilai tertinggi. Select fungsi matematika, nama field. Oke, kita coba menggunakan select. Atau kita copy.
select call ID pasien from pasien. Nah, maksudnya gini, kita sebelum itu kita lihat dulu data di pasien. Nah, data di pasien itu kan ada 5. Ada 5. Jika kita ingin mengetahui berapa sih total data yang ada di tabel pasien, kita nggak mungkin dengan select all from pasien, karena pasti data yang ada di database itu pasti banyak gitu. Nah, ini hanya sampel aja 5. Kita cukup membutuhkan query select count ID pesanan from pasien. Jadi dia melakukan query matematika dengan count. Kita coba langsung. Nah, jadi di tabel pasien, ya, di tabel pasien itu ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang menggunakan manipulasi. Nah, manipulasi maksudnya kita ambil menggunakan fungsi string. Jadi kita bisa ambil left, right, dan mid. Nah, contohnya yaitu seperti berikut. Nah, oke, di sini sudah ada datanya. Susilo. Itu alamatnya kan, alamat pasiennya di Jalan Pakis. Nah, kita ingin ambil kalanya jalan. Oke, jadi memakai. Jadi maksudnya yaitu tampilkan semua data yang ada di tabel pasien di mana alamat pasien 2 dari kiri sama dengan JL, kayak gitu kurang lebih. Nah, yang tampil di sini adalah Susilo, Popi, Bunga, Mirna. Kenapa Joko Widodo tidak ada? Karena alamat pasien yang kita cari hanya JL, jadi yang depannya JL, gitu. Sedangkan Joko Widodo menggunakan jalan, jadi tidak masuk dalam query where sama dengan JL ini. Oke, kita lanjut. Between. Oke, between yaitu mengambil nilai tertentu sampai dengan nilai tertentu. Nah, between itu kan sampai. Mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Contohnya ini. Tampilkan semua data pasien di mana ID pasien antara 3 dan 5. Jadi antara 3 dan 5. Pasien 3 harusnya isinya 3, 4, 5 gitu. 1, 2 tidak ditampilkan. Nah, benar. Jadi between itu adalah menampilkan antara 3, 4, dan 5. Yang 1, 2 tidak. Coba kita ganti antara 1 dan 4, 3. Nah, jadi yang ditampilkan adalah data nomor 1, ID 1 pasien sampai dengan data ketiga. Oke, kita lanjut. Select like merupakan pengambilan berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, kita coba. Select like. Jadi seperti ini. Kita tampilkan dulu data pasiennya. Jadi gini, tampilkan semua data di tabel pasien di mana alamat pasiennya yang mengandung, ya ini yang mengandung, persen ini mewakili semua yang di depannya diambil, semua yang di belakangnya diambil, atau semua alamat pasien yang mengandung Jakarta. Nah, yang mengandung Jakarta. Jadi kalau kita lihat yang mengandung Jakarta ini hanya 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Nah,
Oh nih, 1, 2, 1, 2, 4, dan 5 mengandung Jakarta. Nah, maksud tanda persen di sini adalah persen ini mewakili semua yang ada di depan. Nah, semua yang ada di depan. Jika kita tidak ada persennya, yaitu dia hanya mengambil, dia tidak mewakili apa yang ada di depan. Nah, contoh. Nah, datanya nggak ada. Karena di depan Jakarta itu ada karakter-karakter selain Jakarta. Jadi, untuk menemukan Jakarta, jadi semua yang ada di Jakarta itu dibaca. Sama halnya dengan yang di belakang. Gitu. Makanya menggunakan tanda persen. Contoh, saya mau Arta gitu kan, Arta. Jadi kalau kita ngomong atau gini, semua yang ada O-nya, semua kata yang ada halaman pasien yang ada O-nya. 1, 3, 5. Nah, nomor 4-nya nggak ada nih. Nomor 4 ada O-nya nggak? Oh, nggak ada. Nah, semua kata yang memiliki O. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu order by. Order by yaitu mengurutkan data kalau ascending itu menaik, ya, ascending menurun. Oke, dari ascending itu dari besar ke kecil, descending yaitu kecil ke besar, kayak gitu. Contoh seperti ini. Select all from pasien des. Nah, jadi dia menampilkan dari besar ke kecil, ya, besar ke kecil. Jadi yang di atas itu yang besar. Kalau ascending, dia itu dari kecil ke besar, atau defaultnya yaitu emang ascending. Jadi dari kecil, 1 dulu, 2 dulu, 3, dan selanjutnya. Seperti itu. Oke, yaitu untuk selanjutnya yaitu select group by, yaitu berfungsi mengkelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama. Contoh ini. Nah, maksudnya gimana? Tampilkan semua data di tabel pasien grup by jenis kelamin. Nah, maksudnya gini. Di sini kan jenis kelaminnya ada 2. 1, 1, 2, 2, 2. Nah, grup by jenis kelamin, dia akan melakukan grouping berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi yang ditampilkan hanya 1 dan 2. Nah, jadi dia hanya menampilkan jenis kelaminnya aja, yaitu jenis kelamin yang berbeda, 1 dan 2. Atau lebih tepatnya, tapi data yang di sini tidak mewakili semua, ya. Karena data yang sama, misal ini Susilo, tidak ditampilkan lagi di sini. Karena dia hanya mengambil jenis kelaminnya aja yang berbeda. Lebih tepatnya. Nah, jenis kelamin 1 dan 2. Kayak gitu. Hanya menampilkan. Misal ada jenis kelamin 3, di sini munculnya 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita melakukan update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, kita coba baca. Sebelumnya kita panggil dulu nama pasien. Update tabel pasien, ya, update tabel pasien, kolom nama pasien, update tabel pasien, ya, tabel pasien atas nama pasien, kolom pasien dengan Mirna. Oh sorry, apa ya? Update tabel nama pasien, update tabel pasien dengan kolom nama pasien dirubah menjadi Mirna Mariati, di mana ID pasien sama dengan 5. Jadi
ID pasien 5 ini kita ingin merubah namanya dengan Mirna Mariati. Kurang lebih seperti itu. Oke, berhasil. Kita coba query. Nah, jadi query update tadi adalah merubah nama pasien, kolom pasien ya. Kolom nama pasien atas ID 5 yang awalnya Mirna menjadi Mirna Mariati. Nah, ketika udah berhasil query-nya, dia akan berubah menjadi Mirna Mariati. Seperti itu adalah query untuk update. Nah, untuk delete adalah perintah untuk melakukan penghapusan data. Yaitu kita ingin jadi delete table pasien di mana ID pasien 5. Kalau tadi mengupdate, kalau sekarang mengdelete. Nah, delete. Jadi, saya ingin mendelete ID pasien 5. Nah, itu menggunakan where ID pasien 5. Kita delete. Oke, kita coba query lagi. Nah, untuk yang awalnya ada pasien 5, ID pasien 5, sekarang pasien 5 udah nggak ada. Atau kita ingin melakukan delete menggunakan like gitu. Nah, itu bisa juga. Where alamat pasien gitu kan. Terus delete from pasien where alamat pasien like Jakarta. Nah, dia akan melakukan delete semua data yang alamat pasiennya ada mengandung kata Jakarta. Dia akan mengdelete ini. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Oke, seperti itu. Oke, selesai untuk tugas praktikum basis data. Terima kasih atas waktunya dan atas ilmunya dan atas tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.